Shalom saudara semuanya. Shalom saudara juga yang di rumah, yang streaming. Hari ini saya akan melanjutkan apa yang saya sampaikan minggu yang lalu tentang anak muda, pemimpin yang diceritakan di Lukas 18 ayat 18 sampai 24. Pada waktu itu saya akan review sedikit. Ada seorang pemimpin anak muda yang datang menemui Yesus. Dan hari itu dia berkata, Tuhan, aku guru apa yang baik, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan hari itu Tuhan Yesus menjawab, dan sampai ayat terakhir di ayat 24. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika pemimpin itu mendengarkan perkataan Yesus anak muda itu, ia menjadi amat sedih. Sebab ia sangat kaya. Ayat 24. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk dalam kerajaan Allah. Hari itu anak muda itu berkata, awalnya dia berkata Tuhan yang baik. Dan akhirnya ketika dia sudah berbicara dengan Tuhan, pada akhirnya dia akhirnya dia sedih. Lucu ya saudara, ketemu Tuhan tapi sedih. Karena apa? Jawaban yang Tuhan berikan, jalan keluar yang Tuhan berikan tidak sama dengan apa yang ada di hati kita. Betul? Dan anak muda ini yang diomong pemimpin ini sedih. Minggu lalu kita berkata, Tuhan itu sangat baik. Saya menyampaikan, betul? Apapun yang terjadi, itulah manusia. Dalam waktu yang sama, dalam waktu yang berdekatan, pertama dia ngomong Tuhan baik. Tuhan baik. Tapi ketika dia mendengar jawaban dari Tuhan, dia berkata apa? Aku sedih karena gak sesuai jawabannya. Gak sesuai dengan apa yang aku harapkan. Tapi hari ini saya berkata, itu gak mengubah apapun kebaikan Tuhan. Betul saudara? Di Mazmur 25 ayat 8 berkata, Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Betul. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Mazmur 119 ayat 68 berkata seperti ini saudara. Engkau baik, Tuhan baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapanmu kepada kami, kepadaku. Kalau kita pengen dapat ketetapan Tuhan, kita harus ikut jalan Tuhan. Amin saudara. Seperti anak muda itu tadi. Hidup ini penuh dengan pilihan. Ibu Nani kemarin ngomong seperti itu. Betul saudara? Free will. Awal kejatuhan manusia pun jatuh karena free will. Kita buka mata pagi-pagi, itu sudah dihadapkan dengan pilihan. Apakah itu pilihan besar ataukah pilihan kecil dalam hidup ini? Ketika kita bangun melek, itu sudah dihadapkan dengan pilihan. Betul gak sih saudara? Mau bangun atau tetap mau tidur? Betul gak? Sehabis itu ada pilihan lagi. Mau keluar dari kamar, santai-santai minum dulu atau mandi dulu. Sampai di dalam kamar mandi pun ada pilihan. Mau nongkrong dulu atau mau sikat gigi dulu.
Sesimpel itu kan hidup ini. Dan hidup ini dipenuhi dengan pilihan. Betul gak saudara? Sadar gak sadar? Kita pulang dari tempat ini pun dihadapkan dengan pilihan. Setelah kita bangkit dari kursi kita, dihadapkan pilihan. Mau turun pakai lift atau turun pakai tangga. Betul? Betul gak sih saudara? Hidup itu pilihan. Ketika engkau naik lift, lebih cepat mungkin, lebih gak capek. Tapi ketika engkau pakai tangga, hidupmu kan lebih sehat. Irit listrik. Betul saudara? Betul. Itu hidup itu pilihan. Setelah dari tempat ini pun kita ada pilihan. Mau ke pasar, mau makan, mau pulang, mau nyuci pakaian di rumah udah numpuk, mau nyapu, mau ke tempat kerja, mau ke tempat proyek. Hidup ini pilihan. Dan pilihan-pilihan yang kita ambil itu menentukan jalan-jalan hidup kita. Amin. Dan anak muda ini, pemimpin ini, ketika dia mendengar tentang Yesus berkata seperti itu. Saudara bisa baca lagi nanti di Lukas 18. Dan dia memilih untuk tidak ikut Yesus. Itu yang sangat disayangkan. Itu yang sangat disayangkan. Hidup ini pilihan. Dan pilihan-pilihan yang kita ambil, itu yang akan membuat hidup kita akan kemana. Amin saudara. Ayat berikutnya berkata seperti ini saudara. Yesus anak muda ini, kita kembali kepada pemimpin ini. Dia berkata, karena ia sangat kaya. Hartanya banyak. Jadi dia memilih hartanya daripada Yesusnya. Dia memilih hadiahnya daripada yang pemberi hadiah itu. Betul? Seringkali saya kesaksian tentang anak saya. Kalau anak saya memilih hadiah yang saya berikan dan tidak memilih saya, apa yang terjadi pada hati saya? Sedih saudara. Ketika anak saya mungkin dibelikan sesuatu dan dia ambil hadiahnya dan dia cium-cium hadiahnya, bukan cium sayanya. Apa yang terjadi di hati saya? Sedih loh sebagai orang tua. Sedih saudara. Maupun ngomong ya sudahlah, namanya anak-anak. Tapi sedih. Itu sama aja dengan Tuhan kita. Kita rangkul hadiahnya. Kita bahagia dengan hadiahnya. Kita bahagia dengan mujizatnya. Kita bahagia dengan sign and wonder. Kita bahagia dengan talenta yang Tuhan berikan. Dan kita peluk erat-erat talenta itu. Kita peluk erat-erat hadiah itu. Dan kita lupa sama yang pemberinya. Apa yang terjadi? Sedih loh saudara. Hidup itu pilihan. Tapi biarlah pilihan kita adalah pilihan yang utama. Yaitu Yesus. Amin saudara. Ayat selanjutnya berkata segini. Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Ada yang di sini double job? Pegawai saya dulu pernah ada yang double job. Diapain sama saya? Suruh pilih. Mau kerja di sono atau kerja di sini. Selesai. Kalau kamu mau kerja di sana, ya sudah, resign di tempat ini. Firman Tuhan berkata apa? Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Firman yang cukup menggetarkan. Tuhan tidak menyamakan atau Tuhan tidak sejajar dengan yang namanya iblis. Iblis itu ada di bawah tangan kaki kita.
Amin. Ingat saudara, iblis tidak bisa disejajarkan dengan Tuhan. Iblis itu ada di bawah kaki kita. Dan dia sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Amin. Dan dia itu seperti semut. Hanya bisa menggigit, tapi gak bisa menghancurkan atau mematikan. Tapi tipu dayanya yang harus kita hati-hati. Amin. Tuhan berkata, tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Dan firman itu berkata, mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara tahu Mamon? Harta, kekayaan, money. Saya bawa hari ini. Oh, ini uang terbesar dalam negara kita, betul? Ini adalah hamba yang sangat baik. Betul? Tapi dia bukan Tuhan yang baik. Kalau saudara jadikan ini Tuhan, hidup saudara akan amburadul. Karena dia bukan Tuhan yang baik. Tapi dia adalah hamba yang baik. Dengan uang menjadi hamba kita, kita bisa terbantu apapun juga. Betul? Dia adalah hamba yang baik, tapi bukan Tuhan. Firman Tuhan berkata, jadilah kepala dan bukan ekor. Kalau ini jadi kepalamu, engkau akan mengikuti dan fokus pada uang ini. Engkau akan terperosok. Karena engkau fokusnya sama uang. Betul? Tapi kalau ini jadi ekormu, engkau bisa fokus kepada Tuhan, engkau bisa fokus pada hidupmu, engkau bisa fokus pada pekerjaan pelayananmu. Dan ini jadi ekormu. Dan ini akan sangat membantu. Amin. Itu Mamon, saudara. Jangan jadikan ini kepala atau Tuhan. Ketika ini ada di depanmu, engkau akan terperosok. Amin, saudara. Ini hal yang mungkin nggak suka dibicarakan di gereja. Tapi hari ini saya mau ngomong, ini adalah hamba yang baik, tapi bukan Tuhan yang baik. Bahkan dia Tuhan yang jahat. Firman Tuhan orang ngomong apa? Orang yang mengejar kekayaan masuk dalam kedukaan. Betul? Masuk dalam kesusahan. Ayat berikutnya saudara. Nanti uang ini akan saya bawa pulang, enggak saya tinggal. Tenang. Jangan lihat ke sini tapi lihat pada firman Tuhan. Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2. Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2. Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari. Di bawah matahari itu siapa? Di dunia ini loh. Yang sangat menekan manusia. Yang sangat menekan manusia. Perhatikan. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan. Sehingga ia tak kekurangan suatu apapun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Dengar. Lihat ayat ini saudara. Orang yang sangat kaya, orang yang sangat luar biasa, tapi gak dikasih kuasa untuk menikmatinya. Ternyata untuk menikmati berkat Tuhan, kita butuh anugerah, kita butuh kuasa. Orang yang pernikahannya luar biasa, pesta pernikahannya luar biasa. Saya lihat, mungkin sudah lihat di TV lah.
usia pernikahan mereka sama SIM saya lebih panjang SIM saya 5 tahun. Benar saudara? Kekayaan tidak menjamin kebahagiaan hidupmu. Amin. Kalau ini jadi tuan, kalau ini menjadi pusat segalanya, hidupmu gak bahagia. Tapi kalau ini jadi ekor, hidupmu bahagia. Ini adalah hamba yang baik. Hamba yang baik, bukan tuan yang baik. Amin saudara. Dan kita butuh kuasa untuk kita boleh menikmatinya. Amin saudara. Tidak ada jaminan. Uang banyak tidak menjamin kebahagiaanmu. Pesta yang megah sekalipun. Ambil bintang film dari Hollywood sekalipun. Tidak menjamin kebahagiaan dari pestamu. Kebahagiaan hidup perkawinanmu tidak menjamin. Banyak teman saya. Pestanya luar biasa. Mungkin saudara juga mengalami. Datang ke pesta yang luar biasa. Setahun 2 tahun. Kedengar, sudah cerai loh. Betul saudara? Anak-anak muda yang dengar firman hari ini. Pernikahan, pesta pernikahan bukan jaminan untuk kebahagiaan hidupmu. Amin saudara. Uang ini saudara, yang tadi anak muda itu pilih, hanya membesarkan apa yang di hati. Bener gak sih saudara? Cengli gak saya ngomong? Uang ini hanya membesarkan apa yang di hati. Keinginanmu tuh hanya dibesarkan dengan ini. Maaf nih saudara ya. Harta, tahta, wanita. Maaf sekali lagi saya ngomong. Orang itu baik. Gak pernah selingkuh. Setia sama istrinya. Ada orang ngomong gitu ke saya. Saya jawab apa? Coba dikasih dia bisnis yang bagus. Coba dia kasih dia uang. Coba kasih dia kekuasaan. Saya baru ngomong, oh ya orang yang baik, orang yang bagus. Ketika punya uang, ketika punya kekuasaan, hati orang dibesarkan. Kalau orang itu baik, karakternya baik, ya baik. Tapi kalau karakternya kotor, hatinya gak bersih, percayalah. Ketika ini ada, ketika ini banyak, ya selingkuh. Ya mengkhianati istrinya. Kita gak bisa punya 2 tuan. Tapi kita hanya punya 1 tuan, yaitu Yesus. Amin. Tadi apa saya ngomong apa? Uang bukan jaminan. Ketika punya banyak uang, orang mana selingkuh. Ketika orang punya banyak kekuasaan, berani mengkhianati istrinya. Berani main serong. Itu kenyataan. Gak selingkuh, setia sama istrinya. Karena apa? Gak punya duit. Coba kasih dia uang. Itu yang akan menguji. Jadikan ini hamba, bukan Tuhan. Amin saudara. Yang kedua, tentang uang. Uang itu, yang kedua, saya 2 aja. Setelah itu saya selesai. Uang itu ada di mana-mana loh saudara. Percaya enggak? Uang itu ada di mana-mana. Betul enggak? Yang di rumah. Ngomong kanan kirinya. Uang itu ada di mana-mana. Ngomong kanan kirimu. Uang itu ada di mana-mana. Percaya enggak? Percaya enggak saudara? Tapi permasalahannya belum ada di dompet saudara dan saya.
belum ada di bank account saudara, belum ada di OVO saudara, belum ada di GoPay saudara. Tapi uang itu ada di mana-mana. Permasalahannya belum nyampe ke dompet, belum nyampe ke bank account saudara. Itu yang jadi masalahnya. Tapi uang itu ada di mana-mana. Jadi jangan ngomong, aduh gak punya uang nih. Gak ada uang. Ada saudara. Tapi permasalahannya mungkin lagi bokek. Tahu bokek? Gak ada duit. Apalagi bulan tua seperti ini. Karena gak ada duit. Tapi uang itu ada di mana-mana. Amin saudara. Gak percaya saudara ya. Matius. Uang ada di mana-mana. Ada di Alkitab tah. Loh, ada saudara. Ada yang tahu? Saya kasih uang nanti pulangnya. Ada yang tahu nggak? Alkitab ngomong uang itu ada di mana-mana. Ada yang tahu nggak? Hah? Kita buka Matius. Matius 17 ayat 24. Ini jawabannya kok Bambang benar ini. Nanti saya kasih uang kok Bambang. Matius 17 ayat 24. Matius 17 ayat 24. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, coba tampilkan. Datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya. Apa pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Ayat berikutnya, jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyat. Ayat berikutnya, sebelum bilang lagi. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Dan ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Uang itu ada di mana-mana saudara. Di mulut ikan aja ada duit. Amin saudara. Saya tuh penasaran sama ayat ini saudara. Dan ternyata ini kebenarannya. Di Israel itu ada ikan yang hidup di Danau Galilea dan juga di Sungai Nil. Namanya ikan cilidai. Saudara tahu, ikan itu punya mulut yang besar. Dan ikan itu biasa ketika bertelur, dia akan memasukkan telurnya itu ke dalam mulutnya. Karena dia punya mulut yang besar. Dan dia mengerami telurnya itu di dalam mulutnya. Sampai anak-anaknya menetas. Dan ketika anak-anak itu menetas, hidup kecil-kecil kan? Nah, kalau ada bahaya datang, dia akan membuka mulutnya kembali. Supaya apa? Anak-anaknya itu masuk ke dalam mulutnya. Dan dia melindungi anak-anaknya. Tapi mau gak mau anak-anaknya akan semakin besar. Dan kalau sudah besar anaknya gak mungkin masuk ke dalam mulut si ibu induknya ikan ini. Ikan cilidai ini. Dan ikan ini saya gak ngerti. Punya sindrom. Punya kebiasaan itu. Jadi dia ketika anak-anaknya sudah besar. Dia punya kebiasaan yang sama. Dia memasukkan segala sesuatu ke dalam mulutnya. Jadi apakah itu koin, ataukah itu baut, barang-barang yang tertinggal di sungai, yang terjatuh di sungai. Dia akan mensekop, ngambil. Itu sudah sindromnya dia. Dia mulutnya harus penuh. Jadi apa yang terjadi
di Petrus ketika dia memancing ikan, itu sangat mungkin. Bukan ujuk-ujuk, cring, ada di mulut ikan. Enggak. Tapi itu semua sudah dalam pengaturan Tuhan. Ada ikan itu di danau itu. Dan ketika Petrus memancing, dapat ikan itu. Dan seperti perkataan Yesus. Tepat seperti perkataan Yesus. Ada 4 dirham di mulut ikan itu. Saudara nangkap cerita ini? Uang ada di mana-mana. Ketika kita lapar, kita apa yang akan kita lakukan? Mungkin kita akan datang ke restoran. Betul? Dan ketika kita selesai makan di restoran itu, apa yang terjadi? Bayar atau enggak? Bayar, saudara. Kalau enggak bayar, tangkap security. Artinya apa? Restoran berhasil menemukan jalan keluar dari problem saudara. Betul? Kenapa ada Gojek? Kenapa ada angkutan online? Untuk menjawab masalah transportasi. Betul saudara? Ketika orang masalahnya diselesaikan, artinya apa? Uang datang. Betul saudara? Ketika kita jadi problem solving, ketika kita jadi penjawab dari masalah, ternyata uang itu datang dalam hidup kita. Amin saudara. Dan hari ini saya mau ngomong gini. Di Ulangan 8 ayat 18. Berkata apa? Ingat kepada Tuhan Allahmu. Ulangan 8 ayat 18 ditampilkan. Ingat kepada Tuhan Allahmu. Dia Tuhan yang memberi apa saudara? Kekuatan untuk mendapatkan kekayaan. Tuhan tidak memberikan kekayaan, tapi Tuhan memberikan kekuatan untuk kita mendapatkan. Amin saudara. Ulangan 8 ayat 18. Dia tidak memberikan kekayaan itu. Karena kalau kekayaan itu seperti lotre. Dan saya pernah bicara, orang yang menang lotre miskin lagi saudara. Tapi Tuhan memberikan kita ability, kekuatan, power, dinamis. Untuk kita boleh menerima dan mengambil kekayaan itu. Seperti Petrus, Tuhan gak ngomong seperti tukang sulap dari telinganya Petrus celing keluar 4 dirham. Enggak, tapi Tuhan ngomong, keahlianmu apa? Mancing kan? Jalan ikan kan? Sana pergi. Kepintaranmu apa? Sana pergi. Mancing ikan, dapat ikan. Dan di mulut ikan itu, Petrus dapat uang. Betul? Itu hal yang mustahil. Tapi buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Ulangan 8 ayat 18 berkata, Tuhan yang memberi kita kekuatan. Supaya kita bisa menerima wealth, kekayaan itu. Amin saudara. Kembangkan kemampuan Anda. Dan harus temukan. Karena uang itu ada di mana-mana. Ide itu ada di mana-mana saudara. Ketika ide itu menjadi suatu keahlian dalam hidupmu, maka saya percaya uang yang ada di mana-mana itu akan masuk dalam kantong saudara. Amin. Anak muda ini, pemimpin tadi itu, dia tidak memilih Yesus. Pada Yesus ngomong, ikutlah aku. Dan kata aslinya, ikutlah aku. Follow me. Artinya apa? Ikut aku, hidupmu tak jamin. Hidupmu gak perlu khawatir lagi. Karena di dalamku, di dalam Yesus, ada kekuatan untuk mendapatkan kekayaan itu. Dan Yesus yang memberikan itu. Tapi anak muda itu, pemimpin itu memilih harta di dunia. Bukan
bukan harta yang kekal. Tapi Yesus sendiri ngomong, ikut aku. Itu bukan cuma ikut-ikutan, tapi ikut aku. Hidupmu tak jamin. Hidupmu bukan engkau lagi, tapi Yesus yang ada di dalam hidupmu. Dan hidupmu gak sementara, tapi hidup yang kekal. Tapi sayang, pemimpin itu hari itu dia memilih apa? Kekayaannya. Padahal Tuhan sudah ngomong, ikut aku, follow me. Jaminan sudah Tuhan berikan. Hari ini 2 hal itu yang saya berikan. Jangan cinta uang. Jangan tergantung sama yang namanya ini. Ini hamba yang baik, tapi bukan Tuhan yang baik. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa saat ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu. Buat kasih setiamu dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sangat luar biasa. Kami tidak mau seperti pemimpin itu, tapi kami mau menjadi orang-orang yang cakap. Orang-orang yang mengikuti langkah-langkah-Mu. Bukan langkah-langkah dunia ini, tapi langkah-langkah yang dari Tuhan. Langkah-langkah dalam glory to glory. Kemenangan demi kemenangan. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak bisa mengabdi kepada 2 Tuhan. Kami hanya mengabdi kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ajari kami hari demi hari. Anugerah-Mu cukup dalam hidup kami. Kalau sebentar kami mau pengurapan Tuhan, biar anugerah-Mu tercurah dalam hidup kami. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita mau pengurapan. Kami percaya pengurapan yang daripada Tuhan mengalir dalam hidup kami. Kami mengurapi hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu cukup dalam hidup kami. Kami urapi kepala kami, kami urapi dahi kami. Keselamatan yang daripada Tuhan mengalir dalam hidup kami. Hari demi hari, langkah-langkah kami adalah langkah yang penuh dengan kemenangan. Perlindungan Tuhan. Telinga kami, telinga yang diurapi. Telinga yang mendengar suara-Mu. Telinga yang mendengar apa yang Tuhan katakan. Dan mulut kami Tuhan, mulut yang penuh dengan pujian. Perkataan yang positif, perkataan yang membangun, perkataan yang membuat firman menjadi daging. Karena kami tahu Tuhan, dengan perkataan kami, hidup kami dikuasai Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk hati kami. Hati yang lembut, hati yang percaya, hati yang tunduk kepada otoritas yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, tangan kami, tangan yang penuh dengan berkat. Penuh dengan susu dan madu, penuh dengan minyak dan anggur. Dan kami percaya Tuhan, apa yang ada di dalam tangan kami menjadi besar. Apa yang ada di dalam hidup kami jadi besar. Apa yang ide ada dalam hidup kami jadi besar. Dan kami percaya Tuhan, kaki kami adalah kaki yang kuat. Kaki yang melangkah dalam kemenangan demi kemenangan. From glory to glory terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, buat hari ini kami percaya anugerah-Mu cukup dalam hidup kami. Dan kami perkatakan hari ini, hari membalikan keadaan buat hidup kami. Hari yang diberkati, hari yang menyenangkan, hari yang sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.